tindakan itu. Sama seperti di hukum Taurat dikatakan, Tuhan yang mengatakan jangan mencuri. Tapi Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai tanpa permisi. Kenapa saya katakan tanpa permisi? Karena di situ ada ayatnya mengatakan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Kenapa mereka mesti ditegur kalau memang permisi? Kenapa Kak Latanza ditegur? Hei, kenapa Bu kau ambil daun salam saya sementara kau sudah permisi sama pemiliknya? Tapi karena kau belum permisi sama pemiliknya, makanya ditegur oleh pemiliknya. Ada tercatat di dalam apa? Nih saya bacakan. Di dalam Lukas 19 nomor 36. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kalau memang murid Yesus sudah permisi, ngapain yang punya keledai itu bertanya lagi?" Tapi karena belum permisi, makanya yang punya keledai itu bertanya, "Kenapa kau lepaskan keledai itu?" Itu di dalam Lukas 19 nomor 33 dengan 34. Begitu Bu Latanza, baru Anda katakan dia Tuhan sesuka hatinya. Lah dia membuat suatu hukum, aturan, jangan mencuri. Tapi dia melakukannya. Kan lucu. Silakan Bu Latanza. Ibu ngocor aja terus. Kita kan udah janji. Ayo diskusi satu-satu. Silakan. Jangan ngerocos saja lah Bu. Loh Bu. Tadi sebenarnya tidak ini toh, karena dia tadi typing. Makanya saya naikkan. Di mana kalau kami mencuri keledai? Ibu. Itulah serba salah kami. Tidak bisa disamakan. Maksudnya tidak bisa kita hubungkan perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dia ketika dia mau perlu, dia mau ambil, itu hak dia. Kita tidak bisa memilikinya sepenuhnya. Ya dia Tuhan, dia Maha Pencipta. Masa kalian campur adukannya dengan ini perbuatan? Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Bu Latanza, sedikit. Kalau memang Yesus Tuhan, Bu, ngapain dia mesti ngambil keledai orang? Ciptakan aja, Bu. Lo ngapain ciptakan? Segala sesuatu sudah diciptakannya. Lalu manusia itu ngambil mengaku-ngaku. Bukan hak milik dia sepenuhnya. Semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan yang bisa dimiliki oleh siapapun. Cuma dimiliki seperti itu, lalu mau dipinjam terus itu udah mencuri begitu? Tidak. Tuhan mah pencipta. Lalu kalau manusia mati, apakah itu juga Tuhan mencuri? Tidak kan? Itu hak dia. Kapan aja dia mau ambil, itu hak dia, punya dia. Oke. Sekarang saya tanyakan, yang mengambil keledai itu, yang memerintahkan mengambil keledai itu siapa? Yang memerintahkan, ya Tuhan Yesus. Yesus, oke. Dan keledai itu bukan milik Yesus kan, itu? Bukan milik Yesus, tapi mereka yang menciptakannya. Oke, bukan milik Yesus. Kebutuhan manusia, bukan berarti. Sabar dulu. Itu sudah bilang tadi. Sama saja dengan manusia. Iya, keledai tadi bukan milik Yesus kan? Tapi nggak bisa kita menilai seperti itu. Yesus itu Tuhan. Jadi ketika dia mau butuh itu, nanti dulu kita. Itu hak dia. Dia mau buat apa? Kita manusia itu nggak bisa membatasi hal itu. Begitu. Iya, nanti dulu ke ketuhanannya, nanti dulu ke situ ya. Yang memerintahkan ngambil keledai siapa tadi itu? Ya itu Tuhan Yesus. Tapi kita tidak usah berbolak-balik. Kita tidak usah menilai bahwa mencuri, bukan mencuri. Tidak, saya hak dia. Hak dia. Iya, yang memerintahkan ngambil keledainya tadi Yesus. Oke. Yesus kan
Kan dia Tuhan. Dia mau melakukan apapun itu hak dia. Ya, keledai yang diambil itu milik Yesus bukan? Milik dialah, orang dia yang menciptakan, mereka yang menciptakannya, Allah Bapa yang menciptakan. Ya ketika mau dibutuhkan untuk hal apa itu hak manusia Kan di tidak situ bisa. Sekarang gini bang, kita dulu ya. Seandainya manusia dipanggil, apakah itu dia mencuri? Kan itu mereka yang menciptakannya. Jadi ketika mereka butuh untuk manusia tidak bisa membatasinya. Paham bang? Jangan kalian menilai. Nih begini bang. Isa dan Yesus itu berbeda. Isa itu nabi. Kan tadi Yesus itu berkata tuh, tidak ada yang bertanya kepadamu, katakan Tuhan membutuhkannya. Berarti kan keledai itu bukan punya dia kan, punya orang kan. Nah, ketika Yesus mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan itu dikatakan mencuri atau tidak? Itulah Tanza. Ketika Yesus memerintahkan orang lain untuk mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan itu dikatakan mencuri atau tidak? Silakan, Kakak Latanza, ini sebenarnya Kita pinjam bang, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita pinjam pakai, bukan memiliki 100% karena kita bukan penciptanya, paham bang? Jadi ketika yang empunya itu dia mau pakai untuk apapun, kita manusia memberi karena dia pinjamkan itu kepada kita. Bukan dia mencuri. Bagaimana dia mencuri? Segala sesuatu dia yang menciptakannya, lalu kalian putar balikan seolah-olah dia mencuri. Tidak. Dia tidak punya wewenang. Dia Tuhan punya wewenang. Dia mau apapun yang sudah diciptakan itu hak dia. Kalian tidak bisa mengklaim kalau itu dia mencuri. Bagaimana mungkin orang yang menciptakan seluruh bumi ini ketika dia mau pakai kok dia bilang mencuri? Nggak bisa. Kita hal apapun yang kita pakai di muka bumi ini tuh pinjam. Jadi ketika yang empunya mau pakai itu hak dia. Kita manusia tidak bisa menolak, tidak bisa menahan-nahan. Itu milikku. Nah, ketika kau dipanggil masuk ke dalam itu, pulang ke alam sana, apa kita menolak? Oh, ini hidup milikku, nggak boleh diambil. Nggak bisa begitu kan? Iya, tapi saya tidak membahas. Kalian ini bisa-bisanya bilang mencuri. Padahal mereka lah yang menciptakan keledai itu, binatang di luar sini itu kita pinjam, kita pakai sementara kita butuh untuk kan Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Iya, saya tidak membahas tentang kita loh, itu. Saya tidak membahas tentang kita. Anda sudah akui yang memerintahkan untuk mengambil keledai Yesus. Keledai yang diambil milik Yesus kah? Tidak. Anda katakan tadi. Maka tolong fokus dengan pertanyaan saya. Jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan ini dikatakan mencuri atau tidak? Saya bertanya tentang perbuatan ini dulu gitu loh. Saya tidak bertanya tentang pelakunya, tidak. Perbuatan ini dulu. Saya tidak bertanya pelaku. Atau saya tidak bertanya tentang orang yang melakukan perbuatan, tidak. Tapi yang saya bertanyakan di sini konteks perbuatannya. Jika seseorang, nah ini perbuatannya, memerintahkan orang lain mengambil sesuatu yang bukan milik dia, itu dikatakan mencuri atau tidak? Kakak Latanza. Saya tidak bertanya pelaku ya, tapi perbuatan. Yang saya tanya perbuatan ini. Ini perbuatannya ini dikatakan mencuri atau tidak? Silakan Kakak Latanza. Latanza. Enggak boleh begitu. Masa? Ya iya, dia logika aja. Dia kan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ketika saya tidak tanya pelakunya, saya tanya bilang itu mencuri, tidak bisa dibilang mencuri. Ini merupakan petasan puasa kakak ini. Tidak, itu tidak mencuri. Tapi jangan kalian putar balik. Saya tidak tanya. Dan ya, hukum Taurat ini dikeluarkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan ya. Itu jangan mencuri, itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan.
Jadi ketika Tuhan mau melakukan apapun itu wewenang mereka, bukan wewenang kita manusia. Kita antara manusia itu urusan kita manusia dengan manusia. Ketika dengan Tuhan, ya itu wewenang Tuhan, itu kedaulatan Tuhan yang maha tinggi. Kita nggak bisa membatasinya. Lalu bilang dia mencuri. Mana ada seperti itu? Orang sudah menciptakan segala sesuatu. Ketika dia mau perlukan, kita bilang mencuri. Mana ada seperti itu? Saya tidak tanya pelakunya loh kakak, yang saya tanya perbuatannya. Perbuatan yang mengambil Perbuatannya sesuatu. itu dia tidak bisa dinilai sebagai pencurian, karena hukum Taurat itu sesungguhnya dibuat untuk manusia, untuk tindakan manusia, karena mereka lah yang membatas, itu batasan Allah Tuhan terhadap kita umat. Itu aku mau nanya, itu dikirim itu untuk beli apa itu? Kirimlah alamatnya biar dibelikan. Nanti gue kirim. Ini nggak bisa itu, silakan saya nggak bisa diskusi nih, baru makan petasan ini. Nggak bisa ngomong gantian dia nih. Serba salah, nanti dibuka. Itu tidak di situ, tidak ada. Anda salah paham. Anda salah paham. Anda mau menyeret Yesus ke membela hukum. Anda salah. Anda salah. Tidak ada unsur pencuri. Yesus sudah bilang kalau ada orang di situ kasih tahu, kalau tidak ambil dulu, nanti dikembalikan. Kok kau yang repot? Iya, di mana ayatnya dikembalikan? Di mana datanya keladainya sudah dikembalikan? Di mana datanya, Edward? Di mana datanya keladainya sudah dikembalikan? Di mana datanya? Terus kau tanya cebok enggak? Ini Begitu. suaminya yang datang ini. Kasihan kau. Di mana datanya keladainya dikembalikan? Tidak. Hah? Seluruh orang Kristen di dunia tidak ada yang punya pikiran sama dengan kau. Saya tidak bilang Kristen loh, saya tanya perbuatan. Pikiran Edward. iblis. Oh, sudah jelas. Sudah jelas. Yesus bilang kalau ada orangnya kasih tahu. Ini sudah pertanyaan dari 5 tahun yang lalu, kau ungkit-ungkit terus. Iya, apakah dikembalikan keladainya? Kasihan, tidak ada masalah itu. Keladainya dikembalikan enggak? Keladainya Tapi kembalikan, tidak perlu ada Mana datanya keladainya dikembalikan? Mana datanya? Itu urusan mereka 2000 tahun yang lalu. Kenapa kamu repot? Kau repot sekali kau. Tolol. Apa ya tak ya? Kau repot. Kau pahami dulu arti mencuri, parut tolol. Robert. Itu arti mencuri. Kau diam itu, kau diam. Kau repot. Noora dan parut tolol. Arti mencuri itu apa? Repot. Apa arti mencuri Kan sudah tolol? dibilang kalau ada orangnya ada. Oke, saya tanggapin Nimrod ya. Mencuri itu mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan milikmu, betul? Salah. Jadi yang benar kayak mana arti kata mencuri itu? Nah, gitu. Jadi kalau tolol bertanya bagus gitu. Arti mencuri manusia tolol. Dengar dulu, tolol. Arti mencuri orang lain dan mengakui sebagai hak miliknya, itu mencuri. Biar paham otakmu itu, dungu. Oke, kita kaji ya. Apakah Yesus mengakui? Dengar dulu. Dengar dulu. Mengakui itu adalah milik dia? Gantianlah dari Nimrod. Gantian kita. Kalau itu ngomong aku diam. Biar teruskan, Dengar dulu gantian. Dengar dulu Nimrod. Dia kendalikan roh kudusnya. belum selesai. Kendalikan roh kudusnya. Udah dapat poinnya dari narasimu tadi. Oke. Sekarang kita tiktokkan pelan-pelan ya. Saya tanya Dinda ya. Jawab pelan-pelan ya. Oke. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa? Kita perbaiki dulu. Abang ngaku. Oke, Namburu. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa, Namburu? Di ayat itu siapa dibilang? Siapa yang memerintahkan di situ siapa? Di ayat itu siapa dibilang? Kok jijik kok ngakuinnya? Loh. Kok kan udah baca kan? Udah baca nggak kau itu Bibelmu? Matius 21 udah baca nggak? Kalau kau sudah tahu ngapain kau tanya?
Iya, ini klarifikasi loh, Dinda. Klarifikasi ke ayat itu. Siapa di situ dibilang? Iya, yang memerintahkan siapa di situ? Siapa dibilang di ayat itu? Udah, kita katakan aja lah si Pernyataan ya. Si Pernyataan yang nyuruh ya, Pernyataan. Si Pernyataan. Cocok? Yang memerintahkan si Pernyataan ya. Baca di ayat itu bagus, tolol. Kau kan tolol. Ini baru makan petir kurasa ini ya. Iya, kau kan baru minum penjuta. Orang Baca di ini ayat itu kan menutupi malunya dengan kan marah-marah. ada tertulis di ayat itu. Di bagian bang muslim bunga. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa, Nimrod? Baca di Dinda. ayat itu, tolol. Kamu Iya, kok tolol banget kau sih? udah baca belum? Kau udah baca belum? Baca. Kan kau Udah yang kan, bawa udah ayat siapa? itu. Baca ayat itu. Kau udah kok kau tolol baca. sih? Yesus Baca, ya, siapa dibilang di kita ya. Yesus ya, Apa dibilang, siapa dibilang di situ? yang memerintahkan murid-murid mengambil keledai itu Yesus kan? Kau pastikan dulu, jangan kau tanya aku. Kau pastikan. Kau tolol kali kau. Iya, sudah aku baca, udah aku pastikan yang memerintahkan Yesus, ya kan? Udah, akui, jangan kau tanya aku. Nah, Yesus. Itu baru bagus. Baru ada otakmu. Oke, keledai yang diambil murid-murid itu keledainya Yesus bukan? Keledai siapa dibilang di ayat itu? Keledai orang yang tertambat di situ, kata Yesus. Kamu sudah mulai jalan otakmu. Berarti bukan keledai Yesus kan? Bukan keledai Yesus. Oke, sekarang saya tanya, ya, ketika seseorang, ya, aku tanya perbuatannya, ya, bukan pelakunya. Perbuatan yang mengambil barang orang lain tanpa izin dari orang lain tersebut dan mengakui itu adalah miliknya, apakah perbuatan itu dikatakan pencurian? Tergantung siapa yang menyuruh. Tergantung siapa yang menyuruh. Oh, tergantung siapa yang nyuruh. Iya, dia jalan otakmu. Ternyata di dalam OTN tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Iya, di Islam Sebuah tindakan pencurian tidak bisa dikatakan masuk otakmu, mencuri. kan? Dia Nggak dikatakan level mencuri itu. tergantung siapa yang nyuruh dulu, tergantung. levelnya. Ternyata tidak ada keadilan. Di OTN tidak ada keadilan, teman-teman ya. Kalau yang menyuruh Tuhan Yesus, kita suka dia. Kau paham? Oh, di mana? Di mana datanya suka-suka Yesus berbuat di mana? Iya, buktinya di situ Kalau di sana memang- dia. Loh, kau baca dalam Lukas 22. Baca dalam Lukas 22 kenapa? Kalau memang suka-suka Yesus, Nimrod, dengar nih, Bro. Kalau memang suka-suka Yesus, kenapa Yesus itu diadili di mahkamah agama? Kenapa diadilin dia dalam Lukas 22? Dalam Lukas 22 nomor 64 sampai 68, Yesus itu diadili depan mahkamah agama. Jika memang suka-suka dia kenapa diadili? Untuk Islam tol. Ini gimana? Gila semua yang naik ya. Kalau memang perbuatan dia atas dasar suka-suka dia, lantas kenapa dia diadilin? Dapat pengadilan agama, kan diadilin dia. Itu lanjut dulu, itu ada kerjaan aku kok. Nah, moderator. 5 menit, 5 menit. Ya cepat ya. Moderator. Ya Chris, Edward. Kau kenapa kau turun-turunkan? Kau buruk kali Ya kau. boleh, jangan begitu. Saya kan tidak marah Pak Faruk. Kita kan boleh hak kita untuk bicara. Kau yang mau turun-turunkan untuk apa? Tidak, saya pun diturun-turunkan. Di situ Saya masuk- tidak ada unsur mencuri, tidak ada. Tidak ada di situ mencuri. Karena Yesus mah tahu. Yesus mah tahu, dia bilang pergilah
ambil di sana ada keledai. Kalau orangnya ada kasih tahu mau dipinjam, sudah jelas. Sudah jelas. Kau bilang mencuri, dari mana itu? Di mana kayak begitu? Ambillah. Dipakai, nanti dikembalikan, sudah selesai. Ini sudah dari 6 tahun yang lalu, Bu, ungkit terus. Ya, Namanya dimana Yesus Edward, permisi sama Edward. yang punya keledai? Di mana? Itu kan dah baca ayatnya. Dia menyuruh muridnya untuk meminjamkan keledai itu. Di mana Udah pinjam? Di mana? Pasti baca, dibilang, baca. Kan disuruh dia mengambil. tidak disuruh mencuri. Sekarang gini, Baca, Kak bukan Noora. dicuri, baca. Tuhan Beda Noora. dengan Keledai itu Muhammad. diciptakan oleh Tuhan. Ketika dia mengumpulkan mau butuh, boneka. dia mau pakai, itu hak mereka. Kita ini Kenapa cuma kan pinjam, dipindahkan Kakak. aja? Kenapa masih mengambil keledai Itu orang? pinjam, kata pinjam, Kita nanti pinjam. dikembalikan. Mana di situ ada kata pinjam? Coba Pinjam, lihat. nanti dikembalikan. Meskipun ada kata pinjam, itu hak. Nah, nanti Kan Tuhan itu dikembalikan. punya kedaulatan tertinggi Noora. yang tidak bisa kita batasi oleh apapun. Ya, di Tidak mana? bisa. Kedaulatan Makanya baca, Tuhan itu, Noora. dia mau Baca, berbuat baca. apapun itu hak mereka. Baca. Mereka kan punya maha kuat, mereka maha kuasa. Bukan kayak Muhammad tuh sampai sekarang apanya banyak orangnya belum Berkuasa artinya dia punya kedaulatan tinggi dari semua umat yang ada di muka bumi, Kak. Jadi tidak bisa kita klaim itu mencuri. Oh, kalau Karena keledai itu, karena binatang yang ada di muka bumi itu milik Allah sesungguhnya, milik Tuhan sesungguhnya. Kita ini cuma pinjam, Kakak. Ketika kita pinjam, masa dibilang kita mencuri? Tentu tidak. Sama halnya dengan kita manusia ciptaannya. Kita dengan binatang itu ciptaan Tuhan, Kakak. Kalau ketika Tuhan mau ambil kembali itu, kita nggak punya hak untuk menahan-nahannya. Anda tidak mengerti Puasnya. Di mana Yesus minjam keledai? Di mana? Ya, kan tadi di ayat itu dia bilang padanya, nanti aku kembalikan. Nanti aku kembalikan mana itu dia artinya apa? Kembalikan bukan Dipinjam, sama kan? saja dengan pinjam. Nanti aku kembalikan. Itu di kata tadi yang aku baca itu kan ada dia bilang nanti aku kembalikan. Iya, di Sudah mana? jelas itu. Itu berarti pinjam. Itu sudah ada penjelasannya di situ. Masa kan udah masih mempermasalahkannya, masih dibilang mencuri. Aduh, ampun kakak. Mana? Nggak boleh dipelintir seperti itu. Itu tidak sama seperti pikiran manusia. Mana dia kembalikan, Bu? Kalau ngambil tanpa permisi namanya Ya tidak, itu dia yang menciptakannya, mereka yang menciptakannya. Itu berarti hak mereka, dia mau pakai Maksan, itu ya. hak mereka. Seandainya dia tidak mengembalikan, kita tidak bisa mengklaimnya sebagai itu pencurian, tidak bisa, Kak. Seandainya dia ambil, tidak kembalikannya, itu hak dia, hak mereka, karena mereka yang menciptakan Ya, keledai itu siapa itu mereka yang punya, Bu? ciptakan untuk kebutuhan. Sudah dibilang. Kalau ada orangnya, Keledai itu siapa yang punya, Edward? Keledai itu siapa yang punya? Ayo, satu-satu. Siapa dibilang yang punya di situ? Siapa yang punya? Kok kau tanya sama katanya aku? jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. nanti dikembalikan. Itu, Dok. Nanti dikembalikan. Gimana dikembalikannya, Dek? Berarti orang itu nggak keberatan, makanya nggak dikembalikan. Kamu kok bodoh sih? Tidak gelo. Jadi, ngambil barang orang lain Kalau tanpa permisi mengambil itu disebut. tidak bisa dipakai di tempat umum. Kalau kau pakai dasar pemikirannya otakmu. Kalau diambil, Itu Tuhan Yesus Orang yang yang bilang. mengambil keledai tanpa permisi disebut. dia ada Kalau kau pencuri pakai di logika situ, mama. tidak ada. Logika Ada mana orang, kau pakai itu? ada orang lain Banyak yang orang mengambil lihat. barang tanpa permisi disebut. Kalau mencuri, Kalau ada keberatan. orang yang mengambil barang bukan miliknya tanpa permisi dari yang punya disebut. Itu kalau kau bawa logika mama kayak gitu. Logika Yesus Kalau nggak kayak ada, saya kan bacakan kopinya kita. kasihan. Ada orang lain mengambil barang yang bukan miliknya disebut.
Dia bukan ambil jadi miliknya. Orang kalau ambil barang itu sembunyi-sembunyi, tidak boleh ada orang tahu. Rahasia mati. Sekarang saya tanya. Dari mana kau Apakah yang Anda punya mencuri? kuda itu? Sembarangan. Itu siang bolong, siang Apakah bolong. Yesus menyuruh Siang mereka bolong. permisi? Yesus kan sudah bilang kalau ada orang yang ada permisi, kalau tidak ada Di ambil mana? aja. Di mana? Tidak ada Yesus masalah. permisi? Di mana? Kalau ada orangnya permisi, bilang Tuhan Ya, mau di mana pakai. tertulis dia Orangnya permisi? tidak ada, tidak apa-apa, ambil aja. Mana tertulis? Kasihan, Bapak Edward, kasihan, kasihan. Kenapa suruh mengambil barang orang tanpa kasihan. permisi? Kau jawab dulu jujur, Bapak. Paksa nih ya. Jawab dulu jujur. Orang kalau Ambil mencuri barang itu, orang tanpa permisi dengar, tersebut. orang kalau mencuri itu tidak boleh ada orang tahu sekitarnya. Mengambil Itu barang diam-diam. orang tanpa permisi disebut. Kalau mencuri itu ambil barang tanpa orang ketahui. Mengambil barang orang Mengambil tanpa barang tanpa permisi orang ketahui, disebut. siang bolong ambil. Dua orang Mengambil pula barang orang dipakai tanpa di dekat permisi situ, dipakai dekat situ. disebut. Tidak mungkin tidak ada orang di situ, pasti ada orang Mengambil barang banyak. orang tanpa Pasti permisi orang banyak di situ. disebut. Parah, Anda tidak bisa definisikan Jawab. pencuri. Yang Pencuri itu mengambil barang rahasia. orang tanpa Masa permisi orang pencuri barang siang disebut. bolong ada orang banyak? Mengambil barang orang tanpa permisi Nah, disebut. kasihan kau. Kasihan. Disebut apa? Kasihan. Disebut apa? Tuhan Yesus sudah bilang, Yesus tahu bahwa orangnya tidak ada, tapi Yesus perlukan. Mendesak. Tahu dari mana kau orangnya tidak Mendesak. ada? Tahu dari Yesus mana tahu kau orangnya tidak ada. Yesus bilang kalau orangnya ada, itu kalau tidak ambil aja dulu, nanti kita kembalikan. Bang Adik. Mau pakai dulu. Kok kau yang Kita repot? buka ya. Oke, kita buka ya. Kita buka. Diam ya, Dek ya. Kau bilang katanya Yesus sudah tahu orangnya tidak ada. Nih, saya tunjukkan datanya sama kau. Ya, kau baca. Nih, saya tunjukkan aja lah datanya. Nih. Baca. Ya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kalau dia permisi, Kalau ngapain yang punya mencuri- keledai itu bertanya? Kalau mencuri tidak ada orang yang tahu. Dia kan tahu dan dia bertanya. Ada komunikasi. Mengambil barang yang bukan miliknya Sejak kapan orang mencuri ada komunikasi? Sejak kapan? Orang Mengambil mencuri ada barang yang bukan komunikasi. miliknya disebut. Kalau dia, aduh, Pak, Anda tidak bisa apa? Mengambil barang yang bukan miliknya disebut. Ada orangnya. Sudah Mana bertanya, orangnya? mereka jawab. Kok Mana kau yang orangnya? repot? Kenapa? Mana Mencuri itu orangnya? berarti mengambil Mana barang orangnya? orang-orangnya tidak tahu. Ini kan di Mana sekitar orangnya? situ banyak orang, Mana mereka siang-siang permisi? banyak Ada orang ada di situ. Kasihan kau nih. Adakah mereka permisi? Paksa Bapak? nih, Bapak, Paksa kasihan nih. Tuhan Paksa mengajarkan nih. mencuri ini apa ini? Aksanya tidak ada mencuri di situ. Ayo Kalau jawab mencuri itu, pertanyaan saya. Mengambil barang orang yang tidak ada bukan yang tahu. miliknya Tidak ada yang tahu. Mengambil Kalau dia- barang yang bukan miliknya dan orang yang disebut. punya kan, orang yang punya tidak bilang jangan. Dia tidak bilang. Dia bertanya, Dia tidak mengapa bilang kalian jangan, melepaskan saya keledai tidak mau. itu? Dia tidak bilang begitu. Dia tidak bilang Kenapa? saya tidak mau, jangan itu barang saya, jangan. Oh Kalau dia sudah melepaskan, artinya dia setuju. Iya. Assalamualaikum. Jelas toh? Kalau dia bilang tidak boleh, dia tidak bilang tidak boleh. Begini Bu Dia Noora, tidak Bu bilang di Noora. situ. Halo Bu Noora. Aduh, Yesus- jangan. Yesus itu kan raja dari segala raja. Jadi siang bolong pun dia ambil, tak ada masalah. Dia itu kan raja daripada raja. Tidak dikasih tahu, mau dipakai. Iya, memang Raja betul. Malik, jangan sekarang Raja Malik. Raja maling, raja Nanti perompak. dikembalikan. Nanti Siapa yang berani cegah dia, Bu Noora? Dia kan raja. Dikembalikan. Nanti Mengambil dikembalikan. barang orang tanpa permisi Oh disebut. tidak, itu Ya, nah. jawab, Perompak, jawab, perompak. jawab, Tidak. jawab. Kalau mencuri Barang itu orang tanpa beda. permisi disebut. Beda mencuri, bukan mencuri. Raja di atas Yesus segala sudah raja tahu. nama.
Ambillah di situ, nanti dikembalikan. Kalau raja itu luas mananya, Bu Noora. Raja di atas segala raja. Raja apapun bisa. Sekarang saya tanya, Edward, kok diam dulu Edward. Saya Ya, tanya. Sekarang saya tanya sama Dion. Dion, Ya, ya. apakah perbuatan seperti itu diperbolehkan? Tidak boleh. Mana-mana agama tidak boleh kan. Nah. Jadi kalau perbuatan seperti itu dinamakan, Kalau dia ambil saya itu barang bertanya, perbuatan yang mengambil barang yang bukan miliknya disebut pencuri. Kalau pencuri. diam-diam. Kalau dia Apakah ambil, di data yang tadi, oke, saya bacakan ini ya. iya iya. Sebentar, kau diam dulu lah, Edward. Kau kenapa kejang-kejang kau? Matius, nih saya bacakan Matius 21. Nah, Bang Dion, coba ya, cerna baik-baik. Iya iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, sudah jelas. sebentar. Anda telah menjawabnya. Ketika Yesus mengatakan jikalau ada orang menegur kamu, itu artinya apakah dia sudah permisi atau belum? Belum. Belum. Jadi kalau mengambil barang orang tanpa permisi disebut Pencuri. dah selesai, fix. Jadi yang menyuruh mengambil keledai itu adalah seorang Mana orangnya? doi yang tadi kamu sama apa? Mencuri ya mananya itu, Bu Noora. Dion, Kalau kamu dia agama tidak apa ambil. dulu? Sebentar, kamu agama. Oh, Islam, Bu Noora. Oh, janganlah kamu pula yang bernarasi. Apalah kau ini. Tawa pula kau. Kata Nimrod tadi mengambil tanpa permisi disebut apa? Nah, Nimrod mengambil tanpa permisi disebut Ada apa yang nggak permisi Yesus di situ? Kan udah dibilang di situ. Kalau ada orang di situ bilang Tuhan memerlukannya, kamu kok buruk banget kalau sih? ada orang menegur kamu. Kenapa mesti dia ditegur kalau dia udah permisi? Kan sudah dibilang di situ. Kalau ada menegur kamu, bilang Tuhan memerlukannya. Iya, kenapa orang itu harus dibilang begitu? Apa kau bilang? Contoh lah Nimrod ya. Mau usah pakai contoh, ayat itu aja baca. Kau pakai contoh. Ngaurnya contoh. Karena otakmu tidak nyambung. Dengarkan saya. Otakmu nggak nyambung. Kau tuh orang mencuri. Dengarkan saya. Ketika saya menyuruh anak saya mengambil sendal tetangga sebelah, saya bilang, "Nak, ambil sendal yang ada di rumah ibu di depan itu, bawa ke sini." Tapi kalau ada yang menegur kamu, bilang ibu yang perlu. Berarti Ya udah, kan saya menyuruh anak saya mengambil tanpa permisi, betul? Itu namanya bukan mencuri. Bukan Jadi mencuri namanya apa? namanya itu. Ya mengambil barang itu. Nah, sekarang barang yang mau diambil itu milik saya atau bukan? Berarti kau sudah tahu nanti yang punya rumah itu tidak akan marah kalau kau ambil, gitu maksudnya itu. Kau kok tolol kau. Jadi gini loh. Karena sudah tahu lah saudara-saudara, Yesus. Kalau Tunggu ada dulu. yang tahu rumah Nimrod, kalau kalian maling dia punya apa? Dia punya sepeda motor, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya sudah tahu. Gitu loh. Kalau Nggak udah apa-apa tahu ya. siapa yang ngambil, Udah tidak akan jelas. marah yang punya. Ternyata Nimrod Gitu. mengajarkan Otakmu nggak nyampe. maling. Otakmu nggak nyampe, tolol. Yesus sudah tahu takkan marah yang punya keledai. Aduh. Ayo, bela Belum tahu. mencuri. Bela. Jadi nggak usah kau menuduh sembarangan. Tapi kalau Muhammad disuruh merampas, merampok itu jelas ada. Gitu. Oke. Nah, intinya itu begini toh. Ini datang kawan. Begini. Oten ini membenarkan, salah gitu aku jadinya.
Oten ini membenarkan tindak pidana pencurian. Kalau kau bawa otak kotormu kau bawa itu taruh. Iya, ya apapun ceritanya, kalian membela dan berpihak kepada tindak pidana pencurian yang melanggar undang-undang. Bahkan kau lihat setelah itu sampai Tapi karena doktrin yang ada padamu, ya, rasa cinta padamu, ya, kagum padamu yang tanpa batas, kau membuat matamu buta dan membenarkan pencurian. tidak. Kau tidak Sedikit ya, diam dulu Nimrod. Tapi kau katakan tadi tidak seperti ajaran Muhammad merampas nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Siapa yang menyuruh merampas? Tuhan. Siapa yang dirampas? Yang berupa apa? Berupa manusia. Nih Tuhan kau berfirman kepada Musa, manusia dirampas. Manusia itu dirampas. Ini kerjaan Tuhan kamu nih. Nih. Manusia dirampas tuh, gila. Siapa manusia mana yang dirampas? Nih, saya baca. Apa manusia yang dirampas? Yang dirampas oleh Tuhan kau disuruh Musa selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum bersetubuh, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya berapa? Seluruhnya 32.000 orang. Untuk apa? Ini baca. Upeti. Nih, upeti yang setengahnya. Oh, mana dia? Udah pindah. Nah, makanya Jam kau bilang Nabi Muhammad merampas. Tuhan kau merampas manusia. Latanzala yang bertahan di sini itu. Ya, naikkan yang lain. Tidak terima mereka mentang-mentang Tuhan gitu loh, seenaknya aja. Kau bilang Nabi Muhammad merampas, sementara Tuhan kau berfirman kepada Musa, hitunglah berupa rampasan. Ngeri kan? Perang pula manusia dirampas. Dulu ya, saya naikkan dulu ya, Tok. Sebenarnya kalau dikaji-kaji ngeri kali ya. Kalau di mute, Mereka tuh membenarkan tindakan pidana pencurian loh. Ngeri ya. Pencurian dibenarkan. Pencurian itu dibela. hukum untuk manusia, hukum untuk Tuhan ya. Karena Tuhan yang menciptakan. Bagaimana mungkin Tuhan Itu yang mimpi punya dan semua angan-anganmu ini, itu baru Latanza, diambil mimpi dan angan-angan. Dibilang itu mencuri. Itu mimpi dan khayalanmu itu. Iya, karena itu bukan karena data kalian yang kau sampaikan itu. Karena kalian itu. Yang kamu sampaikan sudah itu bukan terbolak-balik argumentasi, tapi dipindah hayalan. ke kanan. Jadi kalian menghalalkan segala cara. Itu untuk hayalanmu. menilai segala sesuatu. Paham kalian? Itu hayalanmu. Aku tidak sedang mendengar hayalanmu. Otaknya yang udah bergeser pinggir ke kanan ke kiri. Itu hayalanmu. Jadi kalian pakai untuk bukan manusia, lagi. tapi dia manusia. Nggak boleh kayak begitu. Itu hayalanmu. Mana ada hayalan? Tidak. Loh, kalau memang bukan hayalanmu, kasih ayatnya di mana Yesus mengatakan dirinya bukan manusia. Kapan Yesus mengatakan dia bukan manusia? Memang dia bukan Ya, di mana manusia. data? Banyak Di mana ayatnya. datanya Yesus mengatakan dia bukan manusia? Di mana? Sebentar, saya kasih datanya. kasih datanya. Yesus bukan manusia. Dia mengatakan aku bukan manusia. Di mana datanya? Oke. Berarti gawat kali ya, yang dilahirkan Maria bukan manusia rupanya. Sebentar. Akan aku ini kasih data. Ya, mana datanya? Sebentar. Tapi kalau aku kasih data mau? Aku tunjukkan datanya mau? Enggak. Bahwasanya Yesus itu Enggak manusia. perlu dari abang. Nah, di Keluaran 4 ayat 11, Belum lahir Yesus. 23 ayat 19, 1 Samuel Belum 16 lahir ayat Yesus 7, sekarang. 9 ayat 32, Mazmur Belum 22 lahir ayat Yesus. 6, Yehezkiel 12. Kemana-mana. Dia
belum lahir loh Dinda, yang enggak aja. Kenapa Bu? Kenapa nggak sekalian kau cari aja di kecelakaan, Hah? Di kehamilan. Yang enggak aja. Orang lahir Yesusnya belum lahir kok. Comot data tak kemana-mana Oten ini. Oke, Eliza Dewi, selamat bergabung. Eliza Dewi. Halo, Eliza Dewi. Eliza Dewi. Apa tadi? Aku buka WA yang isi kirimanmu itu. Sebentar ya, Tok, saya pesan ya, Tok. Di kitab Keluaran Yesusnya belum lahir loh, Latanza. Kitab Keluaran, Yesus itu firman-Nya. Dengar. Aku nggak mau dengar Jadi hayalanmu. firman itu berubah menjadi manusia. Itu hayalan. Tolonglah jangan menghayal di sini ah. Jangan menghayal di sini. Aku tak mau mendengar hayalanmu. Ngeri kali hayalan kalian. Suka kalian aja. Waktu di kitab Keluaran Yesus itu masih firman. Kapan Yesus berkata waktu di kelahiran, waktu di zaman Musa aku dalam bentuk firman? Ada pernah ngomong gitu? Nggak pernah. Itu semua hayalan-hayalan kosong kalian itu. Kenapa aku sering di-mute? Kenapa aku sering Karena kau menyampaikan hayalan, kasih data loh, mute ya. Kalau mau aku di atas. Makanya jangan kasih di-mute. datanya. Kasih datanya sudah aku kasih datanya, jangan banyak lagi. Nih sekarang aku kasih data nih ya. Nih aku kasih kau data ini simak nih. Diam dulu Tanza. Nih kita buka Aku Lukas tadi 22. banyak data-datanya. Lukas 22 69. Sabar dulu. Nih aku kasih kamu nih. Aku harap kamu bukan bagian dari teman-teman Kristen yang jijik baca Bible-nya. Ih, aku tiap hari baca. Bentar ya. Nah ini Lukas 22 nomor 69. Nih ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia di situ? Tuhan Yesus lah. Nah, tadi kau bilang bukan manusia. Ya memang dia bukan Ternyata manusia, dia manusia, dia kan? Tuhan. Memang bukan manusia, gimana Berarti sih? Lukas 22 69 salah. Ya memang dia bukan manusia. Berarti kalau ini manusia salah. tidak mungkin duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Astaga, Bang Fahru. Iya, berarti di sini tertulis anak manusia bukan? Di sini tertulisnya anak manusia bukan? Balik pikirannya Bang Fahru. Ada kalau dia manusia dia boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dia anak Allah, Abang Faruk. Iya, di sini tertulisnya manusia bukan? Dia berarti ini bukan Yesus ya? Ketika Ini berarti di bukan bumi- Yesus. Dengar Bang Faruk, supaya tidak sesat ya. Ketika di bumi dia itu manusia. Karena untuk berbicara kepada manusia harus berubah menjadi manusia, supaya manusia bisa tahu komunikasi. Kalau berbicara kepada monyet? Bahasanya. Ketika dia naik Kalau di kepada surga, monyet? naik ke surga kembali menjadi Kalau anak. berbicara kepada monyet, Naik ke surga kembali menjadi anak. kalau berbicara kepada monyet jadi monyet nggak? Kalau bicara kepada monyet dia jadi monyet nggak? Kalau bicara kepada anjing dia jadi anjing nggak? Kalau bicara kepada babi dia jadi babi nggak? Hayalan kalian aja. Makanya aku bilang Bible clear pun kalian bantah. Etika Bang Faruk, jangan pakai kata-katamu yang di hutan sana, babi anjing monyet dibawa-bawa. Tidak Loh, wajar. yang tidak saya tanya- etis. Yang saya tanyakan gantian Latanza. Latanza gantian.
Inilah ciri-ciri orang yang sudah tidak mampu berargumentasi, nyerocos saja. Dalam Lukas 66 nomor 22 Tidak nomor mampu 69. berkomunikasi, tapi aku dingin Dulu. terus sama kalian. Kenapa Maka aku supaya dingin kau terus? diam. Supaya kau diam, supaya kau Dengar diam. Latanza, dengar pelan-pelan Latanza. Dalam Lukas 22:69 dikatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Yang saya kalau di tanyakan, bumi dia anak siapa manusia. Kalau di bumi dia anak manusia, tapi kalau naik ke surga dia bukan anak manusia lagi, dia anak Allah. Oh, berarti Allah itu di dunia, bukan di surga. Di surga mau terserah abang aja pikirannya, mau di dunia kayak mau di surga mana kayak terserah arah. Kan di dalam abang. Lukas. Kan abang yang Tenang, meletakkan surga itu, Latanza. jadi abang yang tahu. Latanza, tenang. Kendalikan Roh Kudusnya, Dinda. Roh Kudus kau hadir di sini. Kendalikan Roh Kudusnya, oke? Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, Bang, sebelah Bang, Allah yang Maha ketika di dunia itu sabar dia dulu, anak Latanza. manusia. Latanza. Ketika naik ke Latanza. surga dia bukan anak Iya, manusia Latanza, lagi. sabar dulu, Dia anak kendalikan dulu Roh Tuhan. Kudusnya. Latanza, Kenapa kendalikan dulu Roh kasihan Kudusnya. nilai-nilainya Tenang seperti dulu. itu? Latanza, gantian ngomongnya, Kenapa? oke? Kenapa harus yang Ketika dibahas itu Yesus, Alkitab orang lain? Latanza, Mendingan gali sabar dulu, pelajaran Latanza. tentang itu tentang pengetahuan. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ya, banyak dari mereka ini seperti ini modelnya, Pak. Mereka secara membabi buta, memaksakan hayalannya menjadi nyata. Tapi sampai kapanpun apa yang disampaikannya hanya sebatas hayalan saja. Kenapa aku sering di-mute? Syarat jadi mereka itu harus gila permanen ya. Gila permanen. Diajak diskusi nggak bisa. Itulah menutupi kesalahannya. Sebenarnya penghujat dari Yesus itu mereka sendiri. Kenapa mereka sendiri penghujat dari Yesus sendiri? Itu karena mereka sendiri yang berkata-kata tentang Yesus, di mana Yesus tak pernah mengatakan dirinya tentang itu. Gak pernah. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa saja, dia manusia. Tapi mereka menolak, dia manusia. Bahkan dalam Lukas 1 nomor 31, ketika dilahirkan saja dia manusia. Dia orang, karena dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah namai dia Yesus. Kan gitu. Makanya saya bilang, dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, Kristen itu tidak pernah debat sama orang lain. Tak pernah diskusi kepada orang lain, tak pernah membantah perkataan orang lain, tapi yang jadi lawan mereka debat, ya, yang mereka bantah, ya, yang mereka ingkari itu Bibelnya sendiri. Bibelnya sendiri itu, gitu loh. Kita cari yang waras saja lah teman-teman ya. Itu Latanza ada parah kali itu, gilanya itu, gila betul itu. Mama Lasi, selamat bergabung Islam Kristen, Mama Lasi. Itu namamu nama Kristen, yang Bang. itu ya? Nama ini aja, TikTok ini ya? Iya. Iya, Islam Kristen, Mama Lasi. Kristen, Bang. Oke, mau melanjuti diskusi tadi atau kita pindah tema yang lain? Pindah tema yang lain. Oke, silakan on cam ya, Mama Lasi kalau mau bertanya ya. Oh, on cam. Aduh, aku punya anak kecil di sini kalau on cam. Ya udah, kita bahas temanya saja kalau gitu gimana? Boleh. Oke, tema saya hari ini Oten bebas tanpa hukum. Oke. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada Mama Lasi, adakah ayat di dalam Bible di mana Yesus menyampaikan hukum kawin?
Ya, aturan tentang perkawinan, di mana seorang anak dilarang mengawini mama kandungnya, atau seorang anak dilarang mengawini bapak kandungnya, atau bahkan seorang anak dilarang mengawini saudara kandungnya. Adakah aturannya seperti itu yang disampaikan oleh Yesus? Kalau soal itu sih Bang, saya kurang tahu ya, kurang mendalami Alkitab. Urus anaknya dulu lah kak ya. Bukan apa mama kayak gini, nanti kalau debat mama anaknya dipukulinya. Mama kayak gitu, nanti kalau kalah dia debat anaknya dipukulinya. Emosi dia kan. Emosi pukuli anaknya, ketupak. Yang lain, nah laki-laki dah habis ya. Laki-laki oten dah habis ya. Kok perempuan yang suruh maju? Kita naikkan yang lain. Halo kakak Baby B. Baby B. Halo Bunda Baby B. Oke, kita ganti lagi. Kami tahu oten tu gila. Kami tahu oten tak berakal. Mau bilang apa, semua keras kepala. Tanpa nama. Halo, selamat siang Bang Faruk. Ya, Islam Kristen tanpa nama. Kristen. Sudah nyimak tadi diskusi kita sebelumnya tentang hukum perkawinan kawin? Sudah. Tentang perkawinan? Oke. Adakah datanya di mana Yesus melarang kalian, di mana Yesus melarang seorang anak mengawini mama kandungnya, seorang anak mengawini bapak kandungnya, atau seorang anak mengawini saudara kandungnya? Adakah? Tidak ada. Tidak ada, berarti boleh ya. Berarti benar temaku kan? Hoten bebas tanpa hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan, adakah syarat-syarat sah perkawinan yang disampaikan oleh Yesus, di mana yang kalian amalkan sekarang ini, lakukan sekarang ini adalah pembaptisan pemberkatan atau sakramen kawin? Pernahkah Yesus mengajarkan tentang sakramen kawin? Bang Faruk, untuk pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Saya naik cuma bentar kakak ya, bentar kakak, Ya. kakak bentar. Kalau Ya. kakak tidak bisa menjawab, muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Apa itu? Kenapa kakak masih Kristen? Kenapa? Bang Faruk, saya juga masih belajar. Loh, kalau masih belajar, kenapa kakak masih Kristen? Kenapa coba? Hah? Ya, karena saya cinta Yesus. Kenapa? Karena apa tadi kakak tanpa nama? Karena Anda cinta Yesus. Ya, dan saya Oke, apakah Yesus membalas cinta Anda? puji Tuhan, Yesus selalu membalas kasih ke saya. Oke, jika memang Yesus membalas cinta Anda, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyatakan kasihnya kepada orang di luar Bani Israel. Di mana? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Tunjukkan satu buah dia. Aku sampaikan pertanyaan dalam sebuah lagu. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan kasihnya
luar Bani Israel. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan kasihnya kepada orang-orang di luar Bani Israel. Di mana? Katakan Panama. Bang Faruk, posisinya saya dengan Bang Faruk itu berseberangan karena saya dari Muslim, terus Saya nggak tanya itu. jadi saya masih Saya belajar. nggak tanya itu. Jangankan Anda sama saya. Jangankan Anda sama saya. Anda sama Yesus aja berseberangan. Mau saya buktikan. Yesus Yahudi, Anda jadi Kristen. Yesus ke sinagoga, Anda ke gereja. Yesus bertuhan kepada Tuhan yang Esa, Markus 12:29. Anda bertuhan punya Tuhan 3. Yesus memerintahkan sucikanlah hari yang Sabat itu, ya, yang sesuai dengan apa dikatakan di dalam Matius 10:5 nomor 7-8. Dia datang menyempurnakan hukum Taurat. Anda ke gereja hari Minggu. Coba, Yesus memerintahkan kepada Anda, Yesus berdoa kepada Bapaknya, menyembah pada Tuhannya, Anda menyembah kepada Yesus. Jangankan ke saya, terhadap Yesus aja Anda sudah berseberangan. Berseberangan. Kapan Yesus nyuruh Anda jadi Kristen? Kapan? Yesus nggak pernah mengajak orang-orang Bani Israel untuk jadi Kristen. Yesus nggak pernah berseru kepada orang-orang di luar Bani Israel supaya jadi Kristen. Yesus nggak pernah berkata, wahai Bani Israel, jadilah kalian Kristen. Wahai Bani Israel, jadilah kalian pengikut Kristus. Wahai Bani Israel, Tuhankanlah aku, sembahlah aku. Tak pernah. Tunjukkan di mana Yesus nyatakan dirinya Tuhan yang disembah di hari Minggu ke gereja. Pasti kau tak menemukannya. Gimana kakak tanpa nama? Bang Faruk, kayaknya saya naik lagi besok aja ya. Jadi saya masih bisa belajar lagi. Ya Bang Faruk. Tapi Bang Faruk ini bagus banget khotbahnya. Semangat terus ya Bang Faruk. Malah memuji, aku nggak mau dipuji. Ada temanku si gondrong, dipuji-puji, tapi ujung-ujungnya diikat dia di kayu. Aku tidak cari pujian lah. Kita cari yang lainnya. Ada siapa ini?